kami dari kelompok 1, saya Zikra Salsabila, Saya Asri Rahman, Dan saya Fauzia Rahmatika. Saya Ferbisha Valencia. Saya Hesti Ajeng Irani. Saya Isma Gusnita. Cici Rizka Aprilia. Saya Cahyani Sekar Pratiwi. saya Azura Cicin. Berikut proyek kepemimpinan kelompok kami. Stay tune! Proyek kami bertema Sekolah Sehat dan Aman, Pencegahan Narkoba, Kekerasan Seksual, dan Anti-Bullying. Nah, pada proyek kali ini kami melaksanakan di SMK Negeri 5 Padang, di mana target dari sosialisasi kami adalah seluruh peserta, siswa dan siswi SMK Negeri 5 Padang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa usia remaja rentan terhadap adanya pengaruh-pengaruh yang buruk dari luar seperti kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan juga kekerasan lainnya yang berbasis pada fisik dan juga verbal. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan tadi, maka kelompok kami membuat suatu proyek kepemimpinan dengan tema Sekolah Sehat dan Aman. Pencegahan narkoba, kekerasan seksual, dan anti-bullying. Berikut kegiatan kampanye yang berlangsung. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Padang, Bapak Supriyanto SPD MT, yang sama-sama kami hormati, Guru Pamong kami Ibu Susi Syafitri SPD, serta yang teristimewa peserta sosialisasi yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin peserta sosialisasi yang kami hormati, sebagai warga sekolah sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun budaya sekolah yang sehat dan aman. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tapi juga tempat di mana setiap anak merasa dilindungi, dihargai, dan diterima apa adanya. Melalui kesempatan ini, kami dengan hormat mempersembahkan acara kampanye Sekolah Sehat dan Aman, Pencegahan Narkoba, Kekerasan Seksual, dan Bullying. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan anggota tim proyek kepemimpinan kami. Pertama, saya sendiri sebagai MC untuk pembukaan hari ini, Azura Cicin, serta anggota tim kami, Cici Rizka Aprilia sebagai ketua pelaksana, Zikra Salsabila, Fauzia Rahmatika, Ferbisha Valencia, Hesti Ajeng Irani, Asri Rahman, dan Isma Gusnita. Atas nama panitia, kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang dengan tulus dan ikhlas menghadiri acara hari ini. Dan demi kelancaran hari ini, marilah kita menyimak ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Isma Gusnita. Kepada Saudari Isma Gusnita kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Terima kasih kita sampaikan kepada saudari Isma Gusnita, baik pada para hadirin peserta sosialisasi yang kami banggakan. Untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan wujud cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 5 Padang, Bapak Rizka Fauzi Yoswi SPD STMkom, yang dimana diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Suprianto SPD MT. Seterusnya Ibu Pembimbing kami, Ibu Susi Syafitri SPD, di mana beliau telah banyak berkontribusi untuk membantu kami dalam kegiatan ini. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dosen pembimbing lapangan mata kuliah proyek kepemimpinan, Ibu Dr. Anda Febriani MSI, serta rekan panitia dan seluruh peserta kegiatan yang saya banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan proyek kepemimpinan dengan tema Sekolah Sehat dan Aman Pencegahan Narkoba, Kekerasan Seksual dan Bullying. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkat beliaulah kita terlepas dari zaman kegelapan sehingga kita masuk ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kita sebagai pelajar untuk menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi kita semua. Melalui semangat kepemimpinan ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran, empati, dan keberanian dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan ini, khususnya pihak sekolah, guru pamong, dan dosen pembimbing, serta rekan panitia yang sudah bekerja sama sampai sejauh ini. Terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat nyata dan menjadi awal perubahan yang positif bagi kita semua, khususnya anak-anak semua sebagai generasi penerus bangsa.
Baiklah Bapak dan Ibu serta anak-anak semua, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dan gelar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Cici Rizka Aprilia. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara ini oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Supriyanto SPDMT. Kepada Pak Supriyanto SPDMT kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin, Ananda yang Bapak banggakan dan cintai, pagi ini bersyukur rasanya kita bersama bisa berkumpul di ruang meeting ini ya. Di sela-sela kegiatan pembelajaran, Ananda diberikan ya, pencerahan ya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru muda kita yang dari Buhatan ya, dalam bentuk ya ini model atau apa namanya kegiatan pembelajaran ini dalam judul Sekolah Sehat dan Aman. Ya, tentu sebenarnya itu sudah jadi keharusan kita. Bagaimana kita bisa menciptakan bersama-sama sekolah ini harusnya sekolah sehat dan aman. Salah satu bentuk sehat ya ini yang dilakukan dalam bentuk kampanye, sosialisasi, informasi. Kalau dari Bapak Presiden, Nanda mudah-mudahan dapat menikmati nanti makan bergizi gratis. Itu dalam rangka sekolah sehat. Ya, sama-sama tunggu aja lah ya. Kabarnya sudah sampai di Pariaman, OTW ke Padang. Kan itu nah. Mudah-mudahan Anda semua dapat menikmati yang makanan bergizi gratis itu kayak apa sih gitu. Ya. Kemudian di sana kan ada juga tema di samping sekolah aman kan sehat gitu ya. Dari apa gitu kan? Kalau di sekolah ini fokus kita yang sedang viral itu kan berkaitan dengan narkoba, bullying dan kekerasan seksual. Ananda harus tahu itu. Ya, mestinya tidak hal yang tabu lagi. Ananda memahami, tahu apa itu narkoba, tahu ya. Tentu bahayanya, bukan nikmatnya ya. Yang bahaya, ini dalam hal berkaitan dengan bahayanya. Kita selaku pelajar, ya narkoba itu dilarang, kan itu bahayanya banyak daripada manfaatnya. Begitu juga dengan bullying, ya bullying, perundungan dan sebagainya itu menyakiti orang lain itu juga tidak baik. Dan terakhir dan berkaitan dengan kekerasan khususnya seksual, yaitu menyangkut masalah hubungan timbal balik ya, yang berkaitan dengan kekerasan tidak diizinkan ya, tidak diperkenankan di dunia pendidikan. Mungkin nanti dengan 3 tema itu Anda semua akan paham. Oh ini dia materi ini dia kan itu ya. Mungkin sekarang secara gambaran Bapak yakin 3 tema itu kan sudah tahu ya secara umum ya. Ya nanti akan dipahami secara lebih detail dalam bentuk materi pembelajaran yang interaktif yang bisa dipahami. Anda semua kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah kita diberi kesempatan berkumpul bersama. Yang kedua tentu tidak lupa kita ucapkan sholawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Bapak selalu mengajak kita bersama, kita diharapkan selalu mengikuti ajaran Rasulullah. Dan itu mudah-mudahan Ananda dan kita semua selamat dalam menjalani mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Ya itu ya pembukaannya. Yang sama-sama kita hormati, ini di samping Bapak ini Ibu guru kita, Ibu panggilannya Bu Ci ya, Bu Susi namanya. Beliau sudah akrab dengan Anda karena di kelas beliau adalah guru dan sekaligus pamong dari Bapak Ibu guru muda kita. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membimbing
Bapak Ibu guru kita untuk menghadirkan presentasi dalam bentuk kegiatan hari ini. Selanjutnya tentu yang kita cukup banggakan Bapak Ibu guru muda dari PPG ya, sudah aktif membuat project, ya ini kan bagian dari project pembelajaran yang mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk Ananda semua. Karena Ananda adalah generasi penerus, ya, cita-cita bangsa ini salah satunya di pundak Ananda, ya. Mudah-mudahan dengan tema yang mungkin ini adalah tema yang simpel, tapi pelaksanaannya nanti sangat berarti untuk kedepannya. Kalian ini kan masa depan bangsa, ya. Bapak, kalau coba baca di media-media, kita inilah yang perlu bersyukur karena dihadiahi dengan bonus demografi. Tahu apa itu bonus demografi? Kalau dibandingkan kalian sekarang ini pergi ke Jepang ya, mungkin anak seusia Anda ini tidak banyak lagi. Ya, kalau di Jepang yang paling banyak itu penduduknya diisi oleh kakek nenek yang usianya di atas 60 tahun. Ya, yang sebesar ini udah jarang, udah langka. Ya, kenapa itu terjadi? Nah, itulah dia di sana. Mereka sudah mungkin terlalu menikmati hidup, ya, uangnya banyak, tidak mungkin anak cukup satu, bahkan tidak ingin punya anak, sehingga di sana kekurangan sumber daya manusia yang generasi mudanya. Jadi sampai sekarang sudah pemerintah Jepang, makanya sekarang sudah mulai banyak di SMK ini diminta untuk pergi ke Jepang untuk bekerja di sana. Karena di sana kekurangan orang, dia punya duit, ya, punya uang dia, teknologi ada, tetapi yang kerjakan itu nggak ada. Robot ada, tetapi biayanya tinggi. Nah, gimana caranya? Mereka harus mengimpor sumber daya manusia. Salah satu sumber daya manusia yang paling tinggi produktivitasnya, umurnya ya, yang masa produktif itu di negara Indonesia. Nah, makanya Bapak sampaikan hari ini, bersiap-siaplah Anda, kalau ya janganlah di Padang saja. Coba-coba juga lah berangsur. Sekarang Padang, besok Bukit Tinggi, sudah itu Pekanbaru, sudah itu Batam, sudah itu Singapura, Thailand, dan Thailand ke atas lagi mana? Korea ke Jepang. Nah, sudah itu terjun ke laut Jepang sana kan. Laut itu jadi apa lagi? Jadi maksudnya sumber daya laut di Jepang itu sangat banyak sekali. Mudah-mudahan Anda hari ini dengan kegiatan ini adalah bagian dari modal Anda untuk bekerja, ya. Dan di Jepang mereka tidak ada lagi yang yang 3 poin ini, dia nggak ada lagi. Sekolah di sana ya sehat, sekolah di sana aman, makanannya bergizi. Ya, itu sudah terjadi. Kita yang dalam rangka menghadapi itu, makanya pagi ini akan diberikan materi tentang itu. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan kita Bapak Ibu guru muda tercapai ya tujuannya, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin tidak banyak yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih Ananda, silahkan mengikuti materi dengan sebaik-baiknya, dengan riang gembira saja lah ya, santai saja ya, dan intinya dapat kita serap bersama. Mohon maaf, itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih, Bapak ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala dan mengajak kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan ini kita hari ini berkali dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat dan kurnia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di SMK 5 Negeri Padang dalam kegiatan proyek kepemimpinan sekolah sehat dan aman, pencegahan narkoba, kekerasan seksual dan bullying, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang
hayati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali acara inti kita pada hari ini, marilah kita berfoto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi kegiatan. Dan untuk informasi, saya pamit undur diri sebagai MC pembukaan acara hari ini dan akan diteruskan oleh moderator kami, rekan kami, Zikra Salsabila. Kepada hadirin kami harapkan untuk berdiri kita foto bersama terlebih dahulu. Ibu kasih waktu sampai 10 berarti namanya yang nggak sesuai. Kalau dia kesulitan nanti silakan angkat tangan ya. Bukan luar. Tadi kita juga udah dapat sedikit kulikan juga dari Pak Supriyanto tentang bahaya narkoba kan. Nah selanjutnya bakal ada pendalaman materi yang akan dibawakan oleh Ibu Febrisya terkait pencegahan narkoba ini. Nah kepada Ibu Febrisya silakan ke depan Bu mengasihkan materi yang sangat luasnya ini Bu. Oke, one more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Nana Ibu semuanya atas perhatiannya. Izinkan Ibu untuk menjelaskan materi sedikit terkait dengan kelas sehat pencegahan terhadap narkoba. Sebelum itu, kepada seluruh anak-anak Ibu diharapkan punggungnya diluruskan seperti biasa. Punggungnya silakan diluruskan. Dan di tengah siapa nak? Lurus. Punggungnya diluruskan berarti HP tidak ada. Ya, punggungnya diluruskan. Ingat kita laki-laki. Ya, postur tubuh itu menentukan. Oke nak, luruskan punggungnya. Oke, untuk yang pertama, sekolah sehat pencegahan terhadap narkoba. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menjauhkan diri kita dari narkoba dan menciptakan masa depan yang sehat? Mengenai apa itu narkoba? Nah sebenarnya nafza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahkan zat adiktif lainnya. Nah mungkin di sini Ibu berharap bahwa anak-anak Ibu semuanya belum pernah melihat atau mengetahui misalkan seperti apa itu pil ekstasi, seperti apa itu serbuk ganja. Oke, sebelum itu Ibu bertanya, siapa di sini yang pernah melihat kayak apa ekstasi ya Dana? Atau ganja ada pernah melihat? Daun ganja ada? Iya. Oke, alhamdulillah. Oke, kira-kira kenapa ini perlu kita sosialisasikan bahwa ternyata narkoba itu memiliki dampak yang sangat buruk. Ya, dampak negatif. Oke, nah. Dampak negatifnya itu ada bagi kesehatan dan juga bagi sosial. Bagi kesehatan, dampak negatif narkoba adalah kerusakan organ dan gangguan mental. Sedangkan dampak sosialnya adalah masalah dengan keluarga dan teman. Nah, mungkin anak-anak Ibu pernah melihat atau mempunyai keluarga yang pernah terkait atau mencoba dengan narkoba. Biasanya orang yang mencoba narkoba itu selain dari kerusakan terhadap fisik tadi, mentalnya itu akan terganggu. Pertama apa? Dia akan merasa bahwa tidak ada yang mendukungnya. Makanya kebanyakan orang yang mencoba narkoba itu mereka akan hidup sendiri atau menyendiri. Ya, padahal dia mungkin ingin mencoba narkoba itu sebagai obat. Padahal nyatanya narkoba itu adalah penyakit. Oke, next Bu. Ini dia bahaya narkoba bagi remaja, yaitu ada efek fisiknya, ada efek mental dan ada efek emosional. Di mana anak-anak Ibu bisa mengetahui bahwa efek fisik itu mengalami kerusakan organ vital dan ketergantungan biologis yang memicu gejala putus obat saat pemakaiannya dihentikan. Jadi mungkin akan ada yang melihat bahwa kebanyakan yang memakai narkoba itu bisa sampai memotong bagian lengannya saja untuk mengeluarkan darah karena tidak ada uang untuk membeli ekstasi lagi. Ya, ada pernah melihat itu nak? Tidak. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, ada bahaya narkoba bagi remaja. Bagian efek mental itu apa? Menimbulkan sugesti bahwa membuat rusak akal sehat dan membuat pecandu sulit lepas dari ketergantungan
psikologis. Jadi yang materi bahwa apa? Adanya ketergantungan kebutuhan terhadap beli obat lagi, beli dan lagi. Makanya kebanyakan mereka yang mencoba narkoba dan tidak memiliki uang, maka mereka itu akan mencuri. Nah, kalau tidak ada punya keluarga sendiri yang akan dicuri, maka akan mencuri milik orang lain, gitu loh. Selanjutnya yang namanya efek emosional, yaitu mengalami ketidakstabilan emosi, mudah marah. Jadi berhati-hatilah. Ada indikasi bagi yang sering marah tanpa sebab, agresif. Apakah ada teman-temannya agresif? Nah, atau mudah marah-marah ada teman-temannya? Iya. Ya, jadi kalau ada misalkan teman-temannya itu yang agresif, suka menyendiri atau marah-marah, mana tahu? Ya, indikasi saja. Oke, coba kita next kan. Kalau ada, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kiat menghindari narkoba. Yang pertama adalah hindari lingkungan yang berisiko. Misalkan kita punya teman, sudah tahu teman kita, dia itu lingkungannya kita bilang bahwa berbahaya, makanya dijauhi. Ingat nak, kita tidak boleh mendiskriminasi orang atau membeda-bedakan orang, tetapi dalam pertemanan harus namanya sikap memilah dan memilih. Ingat, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain, tapi dalam pertemanan kita berhak untuk memilah dan memilih. Oke, yang kedua adalah pahami bahaya narkoba, dan yang ketiga, nah di sini adalah kembangkan hobi. Siapa di sini yang hobinya memancing? Ada? Yang hobinya ada mancing, nak? Oke, yang hobinya main futsal, angkat tangannya. Oke, good. Yang hobinya bongkar mesin motor. 1, oke. Yang hobinya itu bagian mekanik ada? Atau bagian komputer ada? Tidak. Yang di sini hobinya apa, nak? Hobi yang positifnya apa? Selain daripada tidur, apa, nak? Sesuatu yang disukai dan memberikan dampak positif, contohnya apa? Nyanyi suka, olahraga suka, nak? Jadi debat sukanya apa? Apa, nak? Baca buku ada? Oke, intinya nah adalah ibu di sini berharapkan bahwa anak-anak ibu itu menemukan sebuah passion. Kalau bahasa Kiara itu adalah passion. Temukan hobinya. Kalau hobinya ya trekking, ya silakan pergi mendaki. Kalau hobinya mancing, ya silakan pergi memancing. Intinya apa? Bergaulah dengan sesuatu yang berbau dengan positif. Tapi jangan pernah mencoba misalkan tawuran, narkoba, balap liar. Jangan. Oke, next. Oke, misalkan anak-anak ibu semuanya di sini karena semuanya laki-laki, biasanya laki-laki itu adalah yang pertama paling penting itu adalah harga diri. Harga diri adalah harga mati. Itu bagi laki-laki. Benar atau betul? Benar. Nah, misalkan bagi anak-anak ibu yang merasa bahwa harga diri adalah harga mati, dan ketika ditawarkan sebuah narkoba, jawabannya adalah tidak. Jawabannya apa, nak? Tidak. Kenapa? Misalkan ketika ada teman yang mengajak kita, maka kita bisa mengatakan, berani untuk mengatakan tidak. Tidak semua ajakan teman itu betul, nah. Tidak semua ajakan teman itu benar. Ya. Yang kedua, coba cari dukungan. Misalkan kita berteman dengan orang yang salah untuk mencoba misalkan narkoba atau menghisap lem. Menghisap lem merupakan salah satu dari bagian narkoba. Maka berhati-hatilah, ya. Cari dukungan, misalkan cari dukungannya teman yang lain atau mungkin guru yang mendukung, ya nak. Dan juga selanjutnya ganti aktivitas. Makanya tadi kalau hobinya sekarang belum ada atau hobi negatif, silakan dirubah kepada hobi-hobi yang positif. Makanya tadi ibu katakan bahwa kita ini ketika berdiri itu nampak ada percaya diri atau tidak. Ketika duduk nampak percaya diri atau tidak. Makanya ketika belajar itu diusahakan punggungnya lurus. Jadi semua kepada hari ini yang laki-laki diharapkan punggungnya lurus, silakan luruskan, nah.
kita. Nah, bangun kita dengan boundaries atau batasan-batasan tertentu. Dalam berteman juga namanya batasan, ya. Karena bangun kepercayaan diri itu. Makanya ketika berdiri itu laki-laki jangan begini. Ibu, bagus kan kayak gini, nak? Tidak. Bagus tidak? Makanya ketika berdiri itu laki-laki silakan tangannya itu sapu boleh. Dada silakan lebarkan, nak. Nah, dalam apa? Karena laki-laki ini adalah pemimpin di masa depan yang akan bekerja atau membentuk perusahaan sendiri. Amin. Oke. Ingat, keluarga merupakan peran penting dalam kehidupan. Ketika kita mencoba narkoba, diskusikan bahaya narkoba dan keputusan yang sehat. Sedangkan sekolah, nah seperti hari ini, anak-anak dalam kita kegiatan yang beruntung karena dapat ikut serta dalam sosialisasi pencegahan narkoba, kekerasan seksual dan anti bullying. Ya. Oke, jika terlanjur terjerumus bagaimana, Bu? Apakah ada terjerumus atau temannya ada hampir? Jika terlanjur terjerumus, cari bantuan profesional. Hubungi konselor atau layanan rehabilitasi. Ada tuh rehabilitasi di Kota Padang, ya. Dan juga dukungan bicarakan dengan keluarga atau teman dekat. Makanya daripada dijeruji besi, silahkan direhabilitasi. Ya, daripada ditangkap, silahkan menyerahkan diri. Ya, dalam artian apa? Ketika ada anak ibu yang keluarganya itu mungkin tersentuh dengan narkoba, coba dibawa ke rehabilitasi daripada dijeruji. Ya, gitu ya, nak. Ingat, apapun yang terjadi, setiap tindakan pasti ada resiko. Ketika anak ibu semuanya mencoba atau menyentuh yang namanya narkoba, maka ada dasar hukum di Indonesia bahwa hal itu akan terkena dengan namanya pidana. Pidananya berupa penjara dan denda. Yaitu namanya kepemilikan narkoba yang akan dihukum 4 tahun hingga 12 tahun. Ada juga yang kalau memiliki ganja lebih dari 5 gram maka akan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan bagi orang yang membuat atau memproduksi narkoba paling ringan itu adalah dihukum 5 tahun hingga 15 tahun sesuai dengan pasal 113 ayat 1. Dan selanjutnya, dasar hukum bagi pengedar narkoba itu, nak, dapat dihukum seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Ingat, Bapak Presiden kita hari ini tidak mentolerir yang namanya narkoba karena adalah merusak masa depan anak bangsa. Siapa presiden kita, nak? Bapak Prabowo Subianto. Nah, selanjutnya bagi anak-anak ibu mungkin yang butuh uang, kita tidak tahu yang terkait hidup masing-masing, dan ditawarkan menjadi kurirnya saja, katakan tidak. Good. Jadi kesimpulannya adalah kesadaran dan edukasi penting untuk memahami bahaya narkoba dan cara menghindarinya, serta dukungan dan aktivitas positif itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan. Oke, sampai di sini any question? Oke, sebelum itu, nah mari Ibu tampilkan sebuah video. Silahkan. Beda ya, ini adalah video yang berhubungan dengan pencegahan terhadap narkoba.
Zikra sebagai moderator yang ceria hari ini. Ananda semua tadi sudah dikenalkan oleh moderator. Siapa nama ibu? Bu Ika. Nagita Slavina. Sembarang saya kenal. Oke, perkenalkan nama Ibu Fauzia Rahmatika. Ananda bisa panggil Bu Fauzia. Mungkin Ananda sebagian yang belajar sama Ibu sudah kenal ya. Safra, Hafiz, ya. Oke, baik, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Febrisha tentang apa tadi, narkoba ya. Nah, sekarang Ibu melanjutkan dari Ibu Febrisha. Ada materi pencegahan kekerasan seksual. Ananda bisa lihat semua di sini? Fokus bisa? Baik, Ibu langsung saja. Ananda sudah pernah dengar belum kekerasan seksual itu apa? Belum. Nah, dalam PPT ini nanti akan Ibu jelaskan definisi kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual, faktor penyebab, upaya pencegahan, dampak, dan juga peran sekolah. Nah, boleh tolong dilanjut, Bu? Nah, kita tadi mendengar kekerasan seksual. Nah, sekarang kita baca definisi atau pengertian dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Contoh, apakah kekerasan seksual itu hanya didapatkan oleh perempuan? Apakah hanya perempuan yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual? Semua. Pelecehan seksual bisa menjadikan korbannya itu tanpa memandang gender. Perempuan bisa mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual, laki-laki juga bisa mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual. Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Dan ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan berdasarkan jenis kelamin. Nah, jadi Ananda, Ibu sering melihat Ananda yang perempuan justru yang melakukan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap laki-laki. Contoh, di lingkungan sekolah nih, mohon maaf sebelumnya, Ananda perempuan bercanda tapi menyentuh area pribadi laki-laki pernah? Mungkin pernah tapi tidak di sini ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki. Begitu juga perempuan, tidak boleh ya, laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan pelecehan. Karena
organ-organ pribadi hanya boleh disentuh oleh diri kita. Tidak boleh dengan orang tua, tidak boleh. Kalau tidak hal-hal yang mendesak itu tidak boleh ya. Dengan sesama teman tidak boleh, apalagi lawan jenis itu tidak boleh ya teman-teman. Ananda. Nah, area-area pribadi itu mana saja Bu? Ananda tahu kan area-area pribadinya mana saja? Dan apa mendapatkan pelecehan, misalkan hal-hal yang seperti Bu sebutkan tadi, hal-hal yang Anda lakukan adalah tegur dengan tegas dan peringatkan bahwa itu merupakan tindakan pelecehan. Paham Ananda? Apakah Ananda berani menegur orang lain yang kena pelecehan di sekolah? Nah, berani? Nah, itu salah satu tugas kita sebagai siswa untuk mencegah perilaku pelecehan seksual yang ada di sekolah. Boleh tolong dilanjut Bu? Nah, ini ada jenis-jenis kekerasan seksual. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini yang menyangkut fisik tubuh kita, seperti pemerkosaan, penyerangan, pemaksaan, dan juga pelecehan seksual. Yang berikutnya, yang kedua ada kekerasan verbal, pelecehan seksual verbal dan ujaran kebencian. Contohnya, pernah kena catcalling atau malah meng-catcalling orang lain? Tahu catcalling seperti apa Nanda? Jangan kan? QQ, cewek, nampak ada teman perempuan lewat di QQ. Nah, itu termasuk salah satu pelecehan secara verbal, secara ucapan yang ditujukan kepada orang lain. Selanjutnya kekerasan online, speaking, flashing, mengirimkan pesan seksual dan pelecehan seksual digital. Contohnya, dan Ibu percaya bahwa di SMK Negeri 5 ini tidak ada yang seperti itu. Misalkan ada sepasang lawan jenis yang melakukan video call yang tidak senonoh gitu. Itu merupakan pelecehan seksual berbasis online. Selanjutnya eksploitasi manipulasi seksual. Selanjutnya ada kekerasan seksual berbasis budaya seperti pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan dan aborsi dan lain-lainnya. Boleh lanjut? Nah, ini ada faktor penyebab. Bagaimana sih faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual? Yang pertama ada faktor internal, dorongan biologis, kondisi psikologis, pengaruh kepribadian, kekurangan nilai norma dan spiritual, dan minimnya pengetahuan tentang seksual dan batasan pribadi. Nah, Ananda semua di sini sudah menginjak usia dewasa ya, transisi dari anak-anak ke usia remaja yang lebih. Yang kedua ada sosialisasi dari instansi pendidikan terhadap siswa. Nah, menurut Ananda sosialisasi dan kampanye sekarang ini yang dilakukan oleh ibu-ibu PPG ini merupakan suatu upaya mencegah kekerasan seksual atau tidak? Seminimalnya di sekolah. Iya atau tidak? Ya. Apakah sosialisasi ini sangat berguna bagi Ananda untuk hari ini dan masa depan? Sangat berguna ya Ananda. Selanjutnya penanganan kekerasan seksual. Ada faktor, ada upaya, dan ada pencegahan. Nah, kita lihat ada pun hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan seksual di sekolah. Yang pertama, pahami kekerasan terjadi bukan salah dari korban. Namanya korban ya. Memastikan keamanan dan keselamatan, menyimpan bukti-bukti. Contoh, Ananda melihat kekerasan seksual yang ada di sekolah. Apakah boleh di video, Bu? Boleh. Apakah boleh disebar, Bu? Tidak boleh. Apakah bisa dijadikan barang bukti, Bu? Boleh. Tapi barang bukti itu harus diserahkan kepada pihak yang berwenang, pada kepala sekolah, pada guru BK. Kepada teman boleh? Tidak boleh. Boleh tolong lanjut, Bu. Nah, dampak
negatif kekerasan seksual. Ada dampak fisik, ada luka fisik, mungkin seperti memar-memar, lecet, atau dan segala macamnya. Yang kedua ada penyakit menular seksual, itu sudah pasti. Masalah psikomatis, boleh lanjut. Nah, sekarang ada bagaimana peran sekolah dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual. Yang pertama, ada peran dari kepala sekolah menyusun dan menerapkan kebijakan anti kekerasan seksual yang jelas dan tegas. Apakah Ananda bisa mentoleransi, Ananda aja nih, bukan Bapak Kepala Sekolah, Ananda sebagai siswa aja, apakah Ananda bisa mentoleransi kekerasan seksual yang terjadi di sekolah? Bisa? Tidak ya, karena kekerasan seksual merupakan satu ini adalah memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan ruang untuk bisa berbicara dan menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, itu fungsinya guru. Bukan justru guru itu menghakimi pelaku. Kenapa kamu perlakukan seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Itu kan bukan suatu hal yang bisa melindungi dan memberikan ruang untuk korban berbicara, ya kan? Bagaimana pelecehan seksual itu bisa diatasi kalau korbannya saja takut untuk menyampaikan apa yang dia rasakan? Ya kan? Oke, selanjutnya siswa nih. Ananda di belakang bisa menyimak sebentar. Siswa nih, saling menjaga dan mendukung teman dalam menciptakan lingkungan yang aman. Apakah Ananda sebelum melaksanakan sosialisasi di sini sudah menerapkan sikap menjaga dan mendukung teman untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman? Sekolah yang aman dan sehat. Tidak bisa hanya kepala sekolah saja yang berupaya, tidak bisa hanya guru saja yang berupaya, tidak bisa hanya siswa saja, ataupun tidak bisa orang tua saja. Semua pihak yang terkait harus melaksanakan kerjasama agar bisa menciptakan sekolah sehat dan aman. Begitu ya Ananda? Boleh kalau lanjut Bu? Baik. Untuk stop bullying, mengenali, mengatasi, dan mencegah. Boleh lanjut Bu? Ini Bu, sakit Bu. Terus duduk. Nah, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang lemah secara fisik maupun psikologis, dan terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Siapa di sini yang pernah menjadi korban bullying? Yang kalau tolong angkat kepalanya. Ini materinya sangat penting. Kenapa diberikan materi ini? Karena sangat penting. Itulah urgensi sekarang yang terjadi di lingkungan sekolah. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, ini perlu dilakukan di sekolah saja. Ada undang-undangnya? Ada, pasti ada. Segala sesuatu itu diatur oleh undang-undang, termasuk bullying. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ada Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Kenapa Permendikbud? Kan bullying itu bukan termasuk pendidikan. Karena bullying itu terjadi di lingkungan pendidikan, makanya Menteri Pendidikan mengeluarkan peraturan terkait bullying. Jadi nggak main-main yang masa lalu pernah menjadi korban bullying dan kemudian balas dendam di kemudian hari pada orang lain. Itu merupakan salah satu faktor dan juga dampak nantinya. Misal A menjadi korban bullying hari ini, 2 tahun kemudian dia melakukan tindakan bullying yang lebih dari apa yang dia dapatkan. Apakah itu termasuk masa depan yang bagus atau tidak? Jadi korban bullying dan pelaku bullying itu mendapatkan dampak yang tidak baik untuk dirinya dan untuk lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, faktor keluarga, pola asuh yang keras. Anak yang dibesarkan dengan kekerasan atau tanpa kasih sayang bisa meniru itu di
keluar rumahnya. Nah, kita nggak bahas terkait sekarang, nggak bahas gimana kondisi keluarga dan kondisi rumah tangga atau tidak. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana Ananda mendapatkannya, bagaimana Ananda menyerapnya. Jangan sampai apa yang Ananda dapatkan, hal-hal buruk yang Ananda dapatkan di lingkungan Ananda itu Ananda serap. Jangan sampai Ananda tumbuh dalam pengaruh lingkungan yang tidak baik. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Anak mencari perhatian di luar rumah dengan cara yang negatif. Dan ibu yakin dan percaya di SMK Negeri 5 tidak ada yang ingin mencari kesenangan dengan hal yang negatif, kan? Ananda kalau mencari kesenangan itu melakukan apa? Rehan apa? Mencari kesenangan dengan apa? Bantu orang tua. Bantu orang tua. Betul lah, dan lanjut begitu. Dan lanjut menyebarkan humor begitu. Itu termasuk bullying sosial. Selanjutnya verbal. Mengejek, menghina. Contohnya. Kalian beri lo. Contohnya. Gue nggak ada kayak gini. Contohnya. Pak beri lo. Itu termasuk bullying verbal. Mengejek, menghina, memberikan julukan. Selanjutnya cyberbullying. Nah, ini yang paling hit sekarang. Melalui media sosial atau platform online. Misalnya, nampak komen yang negatif. Nah, itu tidak boleh ya. Itu merupakan jenis bullying, cyberbullying yang dilakukan media online. Di tangan Ananda itu banyak bisa terjadi bullying, tapi itu tergantung kita bagaimana kita menggunakan media sosial dan media online untuk mencari suatu hal yang bermanfaat. Ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apa, tapi paham ya. Nggak ngaruh, ngantuk dikit nggak ngaruh. Mantap. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Video. Mau menonton video anti bullying? Mana tahu ada yang friend kasih kalimat. Nanti akan ibu tunjuk satu orang untuk yang apa yang dia dapat dari materi dan video ya. Dengan saya memberitahukan, saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah narkoba di lingkungan rumah ada gitu. Oke, Bu Febrisha, ini ada pertanyaan yang bagus nih dari siswa kita Rangka 10 4. Bagaimana cara kita mencegah pelaksanaan narkoba itu, misalnya pada tetangganya atau bagi orang-orang terdekat di rumah dia? Bu Febrisha, silakan Bu Febrisha dijawab. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Rama. Berikan nafas untuk Rama ya. Raka kan ada 5 tanya ya. Untuk Raka, jikalau ada tahu keluarga atau teman yang terjerumus dalam narkoba, nah daripada tadi ibu bilang masuk ke jeruji besi, lebih baik rehabilitasi. Ingat, lebih baik rehabilitasi daripada di jeruji besi. Jadi anak ibu coba lihat, di kota Padang itu banyak sekali dengan pacarnya. Tolong jangan pernah melakukan hal itu. Ingat ya, walaupun dia mempunyai ilmu yang tinggi, tapi jika akalnya tidak digunakan, adabnya tidak
digunakan itu sama dengan nol. Apapun yang dia punya itu sama dengan nol, ya. Karena seperti yang kita lihat kemarin di berita, ada berita yang tentang seorang dokter melakukan perbuatan asusila kepada pasiennya, ada seorang guru yang melakukan perbuatan asusila kepada siswanya. Tolong kalau merasa pernah menjadi korban atau merasa pernah melakukan, tolong dilaporkanlah kepada orang-orang yang bisa Anda percaya. Ingat, yang bisa dipercaya mulai dari guru, orang tua, atau janganlah temannya, karena teman itu tidak selamanya baik, ya. Ananda tidak selamanya teman itu baik, oke? Tadi kan di tes kan yang terakhir kan udah dapat nih materi pencegahan narkoba, kekerasan seksual dan bullying. Nah silakan di barcode. Nah gitu. Kita melakukan post test yang terakhir sebelum acara selesai. Oke silakan. Linknya ada di WA ya, silakan diisikan langsung biar cepat ya. Ya, aku makasih ya. 11.57 berarti jam 12.10 udah selesai ya. Jangan kasih nama yang aneh-aneh lagi. Apa ikannya itu? Kita akan mengadakan lomba digital, yang mana tema lomba itu adalah pencegahan narkoba, kekerasan seksual dan bullying di sekolah. Nah, syaratnya itu peserta lomba adalah peserta sosialisasi yang ada di kelas ini. Peserta lomba itu individu, tidak berkelompok ya. Nah, karya ini original belum pernah dipublikasikan. Nah, untuk pengumpulan karyanya ini adalah dari tanggal 22 April sampai 24 April. Nanti masing-masing individu harus ada karyanya. Karena kepemimpinan UBH.
Girls,